Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Bacarita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 127. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Bacarita Film 11. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun meluncur. Sambil memperlihatkan lencana itu, Long Hu pun mengatakan jika ia memiliki lencana Jinlong yang setidaknya mampu menahan mereka selama 600 nafas selagi mereka mencoba pergi. Setelah lencana tersebut diaktifkan, maka lencana itu akan membuat sebuah portal teleportasi dan mengirim Kinan ke suatu tempat sejauh 10.000 mil. Ao Kue yang melihat Long Hu memiliki harta yang berguna pun sangat kagum. Bagus nak, aku tidak menyangka kau punya harta yang begitu mengesankan. Mungkin itu khusus dipesan oleh Beast God Jinlong untuk menyelamatkan hidupmu kan? Kinan juga tidak mengira jika Long Hu akan bertindak sejauh ini untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Long Hu dengan malu-malu, ia mengatakan jika yang ia lakukan ini untuk persaudaraan mereka dan juga untuk dirinya sendiri. Kemudian, Long Hu meminta agar semuanya tidak berbasa-basi lagi dan segera pergi dari perkuburan naga. Long Hu pun kemudian mulai mengaktifkan lencana tersebut. Lencana itu juga membutuhkan darah Long Hu untuk bisa aktif. Setetes darah pun Long Hu berikan kepada lencana tersebut. Setelah lencana itu aktif, sebuah portal teleportasi muncul di atas langit-langit. Kemudian, Long Hu menyuruh semuanya untuk bergegas pergi. Namun, tiba-tiba sebuah suara terdengar yang mengatakan, "Long Hu, apa yang kau lakukan?" Dan ternyata orang yang berkata itu adalah Xiao Yunjue. Terlihat Xiao Yunjue datang dengan antek-anteknya. Xiao Yunjue juga tidak menduga jika Long Hu akan membantu para pencuri mayat naga untuk kabur. Xiao Yunjue berkata kepada Long Hu, "Untungnya, Master memintaku untuk datang ke pintu naga untuk memeriksa situasi terlebih dahulu. Kalau tidak, aku akan tertipu olehmu." Melihat kedatangan Xiao Yunjue, Long Hu pun tidak menduga jika mereka akan menemukannya dengan begitu cepat. Lalu, Xiao Yunjue memerintahkan anak buahnya untuk melaporkan Long Hu kepada pihak yang berwenang di sana karena menggunakan lencana Jinlong untuk membantu para pencuri dalam artian Kinan melarikan diri. Cerita berpindah ke dojo God Beast Forbidden Ground. Di sini Jinlong juga tidak menduga jika anak didiknya akan berbuat seperti itu. Lalu senior God Beast yang sebelumnya pun mengejek Jinlong, ia menyindir Jinlong dengan mengatakan jika Jinlong telah mengajar murid yang baik. Di sini kemudian Jinlong berteriak hingga terdengar ke perkuburan naga. Jinlong berkata, "Long Hu, ku perintahkan kau dengan nama Master God Beast Forbidden Ground, segera tutup portalnya. Ini kesempatan terakhirmu. Jangan salahkan mastermu karena tidak menunjukkan belas kasihan." Long Hu pun seketika tertegun mendengar perkataan masternya itu. Ia bingung harus bagaimana, sehingga di sini kedua sisi di dalam pikiran Long Hu bertengkar antara memilih Kinan apa masternya. Di pikiran Long Hu, sisi yang membela masternya berkata, "Ingat, semenjak kau meninggalkan benua timur, Beast God Jinlong lah yang menyelamatkan hidupmu, merekrutmu sebagai muridnya, dan membelamu di setiap kesempatan. Bagaimana bisa kau membiarkan dia kehilangan muka?" Sedangkan sisi yang membela Kinan, ia berkata, "Tapi Kinan adalah saudaramu, bukannya kau harus menolongnya." Sambil tertunduk menangis, Long Hu pun berkata kepada masternya, "Pak tua, aku minta maaf." Kinan juga yang melihat Long Hu menangis, ia tak menyangka jika Long Hu akan berada di posisi yang sulit. Long Hu yang masih menangis kemudian mengangkat wajahnya dan tersenyum sambil berkata, "Hahaha, tidak perlu berbicara omong kosong seperti itu denganku. Aku sudah lelah tinggal di God Beast Forbidden Ground. Aku tidak berniat tinggal di sini lebih lama lagi."
Xiao Yunjue yang merasa Long Hu berkhianat lalu memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan lencana Jinlongnya agar mereka tidak bisa kabur. Long Hu kemudian melihat ke arah Qinan dan meminta Qinan untuk segera pergi, dikarenakan waktunya tinggal sedikit lagi. Tapi Qinan tidak mau pergi jika Long Hu tidak ikut bersamanya. Kemudian Long Hu pun mengatakan jika tentu saja ia akan ikut dengan Qinan. Namun dikarenakan retakan portalnya masih membutuhkan kekuatan Long Hu, jadi dia akan masuk terakhir setelah Qinan memasukinya. Qinan kemudian memegang pundak Long Hu dan mengatakan jika Long Hu jangan mengingkari janjinya itu. Setelah itu, Qinan dan Aokue pun langsung masuk ke dalam portal. Namun setelah dipastikan Qinan memasuki portal tersebut, Long Hu pun segera menutup portal itu. Qinan pun kemudian berteriak kepada Long Hu, "Long Hu!" Dengan senyuman, Long Hu berkata, "Haha, aku ini kan ahli menipu orang." Setelah kepergian Qinan, para kultivator dari God Beast Forbidden Ground pun langsung menyerang Long Hu. "Beraninya kau membiarkan pencuri itu pergi. Bunuh pengkhianat itu," ucap mereka yang berniat untuk menghabisi Long Hu. Tapi Long Hu tidak gentar sedikit pun. Dia kemudian mengeluarkan kekuatannya sambil berkata, "Aku memang sudah lama menganggap itu kalian menyebalkan. Kebetulan Qinan meninggalkan beberapa Mode Up Force untukku. Jadi aku akan datang dan menemukan kalian." Cerita kemudian beralih dulu ke dojo God Beast Forbidden Ground. Di sini, Master God Beast Forbidden Ground mengungkapkan bentuk aslinya dalam kemarahan. Ia berpikir di dalam hatinya jika ia harus menangkap dan mengungkap siapa pencurinya itu. Kembali ke perkuburan naga, di sini tampaknya Long Hu sudah tidak berdaya dan wajahnya diinjak oleh Xiao Yunjue. Xiao Yunjue mengatakan jika ia tidak menyangka jika Long Hu ini begitu loyal kepada temannya. "Kau bahkan bersedia untuk mengkhianati seluruh Beast Tribe dan mengorbankan hidupmu hanya untuk membantu dua pencuri kabur," ucap Xiao Yunjue sambil menatap Xiao Yunjue dengan sebelah mata. Long Hu pun bergumam di dalam hatinya, "Aku sudah selesai. Aku tidak berharap untuk mati dengan menyedihkan." Lalu Yunjue pun mengumpulkan energi di tangannya dan bersiap membunuh Long Hu. "Pergilah ke neraka." Namun ketika Yunjue melepaskan serangannya, sebuah pelindung muncul di bagian kaki Yunjue dan sebuah suara terdengar, "Tunggu!" Ternyata orang yang menghentikan Yunjue adalah ketiga senior Long Hu. Mereka datang untuk menyelamatkan Long Hu. Xiao Yunjue pun terkejut dengan kedatangan mereka. Ia berkata, "Kalian bertiga, apa maksudnya ini? Long Hu sudah mengkhianati seluruh Beast Tribe. Kalian tidak membantu menangkapnya, tapi kalian masih melindunginya." Tapi tanpa memperdulikan ucapan Yunjue, kakak senior Long Hu pun dengan cepat memindahkan Long Hu dari bawah kaki Yunjue ke belakang mereka. Long Hu lalu berkata kepada kakak seniornya untuk tidak mengkhawatirkannya. Namun dengan nada kesal, ketiga kakak senior Long Hu pun berkata kepada Long Hu dengan wajah sangat kesal, "Diam, kita urus masalah ini nanti." Long Hu dengan muka konyolnya pun langsung terdiam dan bergumam di dalam hatinya, "Mengapa kalian galak banget? Aku kan cuma memikirkan kepentingan kalian." Setelah memastikan Long Hu telah aman, senior Long Hu pun lalu menjawab pertanyaan Xiao Yunjue yang sebelumnya. Long Hu juga seorang Nobel Beast dan murid Beast God Jinlong. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Beast God yang akan menghukumnya. Kau tidak boleh membunuhnya di sini. Tapi Yunjue dengan sikap arogannya pun lalu menanggapi perkataan dari senior Long Hu itu. "Gak boleh membunuhnya di sini. Dia sudah mengkhianati seluruh Beast Tribe. Kenapa harus menunggu Beast God untuk menghukumnya? Kalau kalian tidak minggir, aku juga akan membunuh kalian."
Mendengar gertakan dari Yun Jue, ketiga senior Longhu tak gentar sedikit pun. Mereka balik menantang Yun Jue dengan mengatakan, "Coba saja kalau kau bisa." Yun Jue pun sangat meremehkan ketiga senior Longhu itu. Ia mengatakan, walaupun mereka bertiga melawannya, tapi mereka bukan tandingannya. Tapi tiba-tiba sebuah suara terdengar yang berkata, "Bukan tandinganmu, lalu bagaimana denganku?" Mendengar suara itu, Yun Jue pun terkejut dan melihat ke arah atas. Ternyata suara itu berasal dari Kinan yang kembali untuk menolong Longhu. Kinan pun merasa lega karena ia berhasil menerobos portal yang dibuat oleh Longhu. Melihat kedatangan Kinan yang kembali, Longhu pun bertanya, mengapa Kinan ini malah balik lagi? Kemudian, Yun Jue berkata kepada Kinan, "Walaupun kau kembali dan mencoba menolong pengkhianat itu, tapi bagiku kau masih belum layak untuk melawanku." Dengan menghancurkan jimat penyembunyi kultivasi, di sini Kinan berkata, "Begitukah? Apa nama Kinan cukup layak?" Oh iya, mungkin di antara kalian masih ada yang bingung kenapa Yun Jue tidak mengenali Kinan. Jadi jimat yang digunakan Kinan adalah jimat penyembunyi kultivasi. Selagi Kinan mengaktifkan jimat tersebut, orang-orang tidak akan mengenali Kinan dan menganggap Kinan itu orang lain. Tapi setelah jimat itu dihancurkan dan Kinan mengungkapkan identitasnya, maka orang-orang pun akan langsung mengenali jika itu adalah Kinan. Lanjut ke cerita. Seketika setelah Kinan mengungkapkan identitasnya, Xiao Yun Jue pun langsung berkeringat dingin dan tidak percaya. Ia pun dengan ketakutan lalu berkata, "Kinan, gak mungkin. Bagaimana bisa kau menyembunyikan diri dari aturan kultivasi?" Dengan senyuman, Kinan pun menjawab, "Berkat jimat penyembunyian ini, aku menyembunyikan identitasku di bawah aturan kultivasi. Aku yang kau lihat di matamu bukanlah penampilan asliku. Penyamaran hanya dihapus saat aku mengungkapkan identitasku." Xiao Yun Jue yang mengetahui seberapa menakutkannya Kinan pun lalu meminta bawahannya untuk segera mundur dan memberitahukan God Beast. Namun tanpa basa-basi, Kinan langsung menebaskan pedangnya untuk membunuh Xiao Yun Jue. Xiao Yun Jue yang berusaha melarikan diri pun tidak sanggup menghindari tebasan pedang Kinan itu, sehingga ia pun modar seketika. "Tidak," ucapnya terakhir kali sebelum modar. Ketiga senior Longhu pun sangat terkejut. Mereka tidak menyangka jika Xiao Yun Jue yang seorang kultivator jenius mati hanya dengan sekali tebasan. Mereka juga berkata jika kultivasi Kinan ini sangat mengerikan. Kinan kemudian mengangkat Longhu dan menanyakan apakah Longhu ini baik-baik saja. Tapi Longhu dengan ekspresi konyol menjawab jika dirinya itu tidak baik-baik saja. Ia juga menanyakan mengapa Kinan balik lagi. Karena hal itu membuatnya menyia-nyiakan niat baiknya untuk menolong Kinan. Aokue pun menjawab jika bukan giliran Longhu untuk mengorbankan diri untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Longhu dengan tengil mengatakan jika ia menyelamatkan Aokue itu hanya sebuah kebetulan. Sontak hal tersebut membuat Aokue pun menjadi kesal. Kinan lalu berkata, "Sekarang kita di sini sangat penting bagi kita untuk menemukan cara untuk keluar dari God Beast Forbidden Ground." Kinan juga meminta kepada ketiga kakak senior Longhu untuk jangan memberitahu siapapun tentang kehadiran Kinan ini. Mereka bertiga pun berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang kehadiran Kinan ini. Kinan kemudian di sini menggunakan mata kirinya untuk melihat apakah ia bisa menebas God Suppressing Ancient Boulder itu menjadi dua. Lalu ia pun bergumam, "Setelah aku menghancurkannya, aku akan membebaskan spirit perkuburan naga, memungkinkan kami melarikan diri dari God Beast Forbidden Ground dengan mudah." Dan setelah bergumam seperti itu, Kinan pun langsung menebaskan pedangnya ke arah benda tersebut. Kinan terus mencoba menebas benda itu agar benda itu terbelah menjadi dua. Namun tampaknya usahanya itu sia-sia. Seperti yang diharapkan dari harta paling berharga benua Changlan. Sudah kutebas berapa kali tapi tidak terjadi apa-apa.
gumam Kinan. Tapi sesaat kemudian, dia seperti menyadari sesuatu. Ternyata Empress Peiyu dari cermin mirror keluar dari tubuh Kinan. Empress Peiyu meminta Kinan untuk segera meninggalkan tempat ini karena Tribulation Tree-nya akan segera muncul. Ia juga meminta Kinan untuk berhati-hati. Kinan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Peiyu ini. Aokwe juga berkata, Tribulation apa? Tribulation of Three Lifetime akan segera datang. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari langit dan muncul di depan Kinan dengan sosok Empress Peiyu. Kinan pun menyangka jika itu adalah Empress Peiyu yang ia kenal. Namun Aokwe berkata jika itu bukan Empress Peiyu melainkan Tribulation of Three Lifetimes milik Empress Peiyu. Lalu kemudian Tribulation of Three Lifetimes Peiyu pun menyerang Kinan. Mimin jelaskan dulu buat kalian yang nggak mengerti apa itu Tribulation of Three. Jadi, Tribulation of Three Lifetimes Empress Peiyu ini adalah Peiyu yang lain. Ada Peiyu dari masa lalu, ada Peiyu dari masa sekarang, dan ada Peiyu dari masa depan. Dan yang menyerang Kinan saat ini adalah Tribulation of Three Lifetimes Empress Peiyu dari masa lalu. Ya, jadi kekuatannya belum sekuat sekarang. Lanjut ke cerita. Setelah serangan Empress Peiyu itu, dengan mudahnya Kinan menghancurkan serangan Empress Peiyu tersebut. Lalu ia menyerang balik Empress Peiyu dari masa lalu menggunakan Sky Desolating Saber. Serangan tersebut seperti mengenai Empress Peiyu dan sebuah ledakan pun terjadi. Namun di sini ternyata Tribulation of Three milik Empress Peiyu dari masa lalu ini tidak kenapa-napa dan langsung menyerang Kinan kembali dan berkata, mati. Ia terus-terusan menyerang Kinan tanpa henti. Walaupun Kinan berhasil menahan serangannya itu, namun kekuatan milik Tribulation of Three milik dari Empress Peiyu ini sangat luar biasa. Kinan pun sampai kewalahan. Kinan bergumam, tampaknya meskipun dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia hanyalah mesin pembunuh tanpa kecerdasan. Ternyata Tribulation of Three milik Empress Peiyu ini kecerdasannya belum kembali, atau Tribulation of Three milik Empress Peiyu ini masih belum sempurna, hanya bagian dari jiwanya saja. Kemudian di sini Aokwe yang melihat Kinan terdesak, ia berkata, Kinan, tahan sedikit lebih lama lagi. Aku sudah mengirim transmisi suara ke Wu Yuan dan yang lainnya. Mereka akan segera datang. Kinan pun berkata, baiklah. Setelah menjawab tersebut, Kinan kemudian kembali bergumam, tidak, kalau ini terus berlanjut, mungkin aku akan dibekukan menjadi patung es terlebih dahulu olehnya. Aku harus menjaga jarak. Kemudian Kinan pun mencoba menjaga jarak dengan mencoba untuk menghindari setiap serangan dari Empress Peiyu. Sambil mencoba menghindar, Kinan bergumam kembali, aku harus memancingnya ke arah God Suppressing Asian Boulder dan menahannya dengan kekuatannya. Tribulation of Three milik Empress Peiyu yang masih belum memiliki kecerdasan pun lalu menunjukkan pedangnya dan mencoba untuk menyerang kembali Kinan. Kinan pun bersembunyi di antara God Suppressing Asian Boulder. Dan seperti yang direncanakan Kinan, benda itu pun berhasil menahan serangan dari Empress Peiyu. Kinan pun sangat puas dan bergumam kembali, sangat bagus. Sepertinya tidak lama lagi spirit perkuburan naga bisa lepas dari belenggunya dengan bantuan patung es ini. Lalu kemudian tiba-tiba sebuah benda muncul dan seperti serangan yang mengarah kepada Tribulation of Three milik Empress Peiyu. Benda tersebut pun langsung menghantam tubuh dari Tribulation of Three milik Empress Peiyu sehingga membuat Tribulation of Three milik Empress Peiyu itu terjepit di antara dinding dan benda tersebut. Kemudian Tribulation of Three milik Empress Peiyu ini berkata, Peiyu, kau tidak bisa lari dariku, aku akan kembali. Dan ternyata orang yang melakukan itu adalah spirit perkuburan naga. Di sini sambil menolong spirit perkuburan naga, Kinan bertanya, Senior, apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir, aku nggak akan mati sekarang, ucap dari senior perkuburan naga.
Kemudian dia berkata kepada Kinan, God Beast akan segera datang, aku akan mengeluarkanmu dari sini dulu. Ia pun kemudian membentuk sebuah portal. Setelah portal itu terbentuk, dia terus berkonsentrasi untuk mempertahankannya. Sebelum pergi, Kinan berkata terlebih dahulu kepada 3 senior dari Longhu. Kinan mengatakan, 3 kakak senior, aku khawatir kalian akan berada dalam situasi yang buruk. Kalau kalian tetap di God Beast Forbidden Ground, kenapa kalian tidak datang saja ke aliansi anti-Hiben bersama Longhu? Mereka pun menyetujuinya. Kemudian di sini Kinan pun kemudian berpamitan kepada spirit perkuburan naga. Senior, sampai jumpa lagi. Cerita berpindah ke gunung tanpa nama. Di sini portal yang dibuat oleh spirit perkuburan naga muncul. Lalu di sini Martial Serendipity pun sangat senang dan berkata, mereka kembali. Nampak di sini Kinan, Longhu, Aokue, dan ketiga senior Longhu pun muncul di depan Martial Serendipity.